Oke, jadi hari ini gue mau coba share sama lu mengenai satu konsep yang menurut gue bagus banget. Namanya Family Legacy Plan. Gue perlu waktu kurang lebih 7-10 menit ke depan untuk cerita. Nah, jadi misalkan nih ada sebuah keluarga, baik anak satu, dua, ataupun orang yang baru married. Biasanya kan orang itu kan kerja atau usaha, betul ya. Tujuannya nggak lain nggak bukan adalah menghasilkan income. Nah, income ini biasanya kan selalu dipakai untuk biaya hidup dulu nih. Setelah biaya hidupnya semua cukup, kalau ada lebih baru masuk tabungan. Nah, tabungan ini tiap orang tujuan menabungnya beda-beda. Ada yang untuk dana darurat, ada yang pendidikan, ada yang pensiun, mengumpulkan aset, investasi, atau terakhir adalah warisan. Nah, kalau menurut lu apa sih tujuan menabung kalau versinya lu? Oke, nah tapi tahu nggak atau sadar nggak ternyata tujuan-tujuan di masa depan ini bisa tidak terlaksana kalau terjadi resiko yang namanya tutup usia. Kabar buruknya, resiko ini bisa menimpa siapa aja, baik itu pria, wanita, dan di usia berapapun. Nah, kenapa sih kita perlu punya yang namanya family legacy plan? Karena ketika terjadi resiko tutup usia terhadap seseorang, otomatis kan penghasilannya berhenti. Nah, banyak kondisi di luar sana, keluarganya tuh nggak siap. Terus, kalau ternyata dia udah menyiapkan aset nih dalam bentuk untuk warisan misalnya, tapi kan aset-aset tersebut belum tentu bisa langsung digunakan karena bentuknya bisa beda-beda. Yang ketiga, keluarga harus tetap melanjutkan hidup meskipun si pencari nafkah ataupun orang tua tutup usia, tapi kan keluarga yang ditinggalkan tetap harus melanjutkan hidup. Nah, seringkali banyak keluarga tuh belum mempersiapkan resiko ini yang akhirnya banyak terjadi penurunan lifestyle atau bahkan kebangkrutan sebuah keluarga. Nah, misalnya nih ada orang yang bilang, Di, tapi kan gue udah siapin bisnis buat keluarga gue. Betul, tapi sadar nggak? Ternyata nggak semua bisnis itu bisa langsung dilanjutkan, baik itu pasangan ataupun anak-anak. Karena kemampuannya berbeda, mungkin hokinya beda, atau bahkan mungkin kesukaannya berbeda. Dan yang paling menyedihkannya adalah kalau ternyata akhirnya rencana-rencana yang udah kita siapin untuk masa depan tertunda. Kenapa? Karena terjadi resiko tutup usia. Nah, siapa aja sih yang cocok untuk ngambil program ini? Yang pertama adalah kalau orangnya single. Kenapa? Karena kalau orangnya single ini kita perlu lihat. Kalau ternyata dia adalah tulang punggung keluarga, apalagi dia masih mengcover orang tua atau mungkin adik-adiknya, dia perlu banget program ini. Kenapa? Pernah kebayang nggak kalau si tulang punggung atau pencari nafkah ini tiba-tiba kenapa-napa, orang tua, adik, ataupun orang-orang yang bergantung sama dia gimana nasibnya? Nah, berikutnya adalah kalau yang sudah menikah nih. Otomatis kan kalau kita menikah pasti sama orang yang kita sayang ya. Nah, pasti salah satu bentuk sayangnya adalah kita mau mempersiapkan yang terbaik kalau ternyata memang Tuhan punya rencana yang lain seperti resiko tutup usia. Berikutnya adalah kalau orang tua nih. Biasanya kalau punya anak kita kan pasti udah punya tuh banyak plan jangka panjang dan tentunya yang baik-baik ya. Nah, program ini menjaga apapun yang terjadi di hari esok, anak-anak kita tetap bisa punya plan atau perencanaan yang baik untuk hidupnya mereka. Dan itu disiapin oleh orang tuanya. Dan berikutnya adalah lansia. Kenapa penting banget untuk punya program seperti ini? Sebagai bentuk rasa sayang si oma, opa terhadap anak, cucu, mereka juga bisa mempersiapkan program ini. Dan yang lebih penting adalah ada satu program di mana kalau misalkan ternyata mereka masih hidup pun ada sejumlah dana yang cair, di mana dana tersebut bisa menjadi pegangan hari tua. Dan juga bisa memastikan si orang tua ini tetap berdaya di usianya yang sudah lanjut. Nah, ini sekilas ya. Jadi, gue coba bikinin skemanya. Ada satu usia namanya Bapak A, usianya 40 tahun dan dia sayang sekali sama keluarganya. Salah satu bentuk sayangnya dia menyiapkan warisan 2,5 miliar dalam waktu 10 tahun ke depan. Nah, program legacy plan ini terbagi menjadi 3 tipe. Tipe A, B, dan C. Tergantung dari seleranya nasabah, tergantung dari kebutuhannya nasabah. Nah, singkat cerita, kalau yang tipe A ini, kalau terjadi resiko tutup usia nih dalam waktu 30 tahun ke depan, nasabah akan cair sebesar uang pertanggungan 2,5 miliar. Terus gimana nih kalau nggak meninggal di usianya ke 70 tahun atau 30 tahun lagi? Berarti preminya hangus dan proteksinya berakhir.
Nah, kabar baiknya masa perlindungan dan masa bayar ini itu sangat bisa di-adjust tergantung dari seleranya nasabah. Nah, program yang tipe A ini cocok banget untuk warisan. Kenapa? Karena memang dia full proteksi. Nah, tipe yang B sama nih bayarnya kurang lebih 33 juta per tahun, bayar 10 tahun, total bayar 330. Nah, masa perlindungannya gue sama ini biar compare-nya enak. Apple to apple 30 tahun. Nah, yang menarik adalah kalau nasabah sampai tutup usia dari usia sekarang sampai 30 tahun lagi, maka akan cair 2,5 miliar untuk ahli waris. Tapi kalau ternyata tidak terjadi resiko tutup usia di usia 70 tahun, maka premi yang pernah dibayarkan oleh nasabah 100% dikembalikan. Nah, tipe yang B ini lebih cocok untuk warisan dan dana hari tua. Oke, nah yang terakhir nih, jujur ini adalah kesukaan gue yang paling bagus. Kenapa? Karena benar-benar mengcover baik itu dari segi proteksi ataupun jaminan hari tua. Jadi setorannya 76 juta per tahun. Masa bayarnya kita asumsikan 10 tahun, masa perlindungannya 30 tahun. Kalau dari sekarang sampai usia 70 tahun Bapak A tutup usia, keluarganya terima 2,5 M. Tapi kalau ternyata pada saat usia 70 tahun Bapak A masih hidup dan tidak terjadi resiko tutup usia, maka 2,5 M ini tetap cair. Yang dimana ini menjadi jaminan hari tua yang sangat stabil untuk si Bapak A dan juga keluarganya. Jadi kalau terjadi resiko nasabahnya happy, kalau tidak terjadi resiko nasabahnya juga happy. Dimana kebanyakan di luar sana dia hanya cover kalau terjadi resiko, sedangkan kalau sehat-sehat aja nasabah nggak dapat apa-apa gitu. Nah, apa sih kelebihan Family Legacy Plan ini dibandingkan plan-plan yang lain? Yang pertama adalah jaminan perlindungan jangka panjang. Meskipun kita bayarnya bisa milih 5, 10, atau 15, atau 20, tapi perlindungannya sampai panjang dan bisa disesuaikan. Yang kedua adalah dana tunai bebas pajak. Segala benefit yang cair dari program ini, itu semuanya nggak ada potongan pajak apa-apa lagi. Nah, berikutnya pencairannya cepat dan tepat sasaran karena sejak awal kita bisa menentukan nih nanti ahli warisnya mau siapa dan persentasenya siapa. Jadi ini penting banget untuk menghindari yang namanya saudara atau keluarga rebutan warisan. Berikutnya, likuiditasnya tinggi. Kenapa? Karena warisan atau legacy yang ditinggalkan bentuknya cash. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris tanpa harus pusing menjual-jual aset sebelumnya. Yang berikutnya adalah fleksibel sesuai kebutuhan, mulai dari masa bayar, masa perlindungan, preminya, dan uang pertanggungannya. Semua super fleksibel, bisa diatur. Dan yang terakhir adalah menciptakan nilai aset yang lebih besar. Karena daripada kita nabung secara konvensional dan manual, program ini jauh lebih menguntungkan untuk nasabah. Nah, produk atau program sebagus ini itu di-provide oleh satu company gede banget dan luar biasa banget. Dan umurnya udah lama banget di Indonesia, namanya Manulife. Di Indonesia udah dari tahun 85 dan melayani lebih dari 2 juta nasabah di seluruh Indonesia. Manulife sendiri bukan perusahaan lokal, tapi perusahaan internasional. Head company-nya ada di Toronto alias Kanada. Dan perusahaan ini pun sudah tersebar di seluruh dunia. Merupakan salah satu jasa keuangan terkemuka di dunia. Ini adalah total kelolaan dana dari si Manulife. Bahkan di Indonesia dia punya yang namanya MAMI. Total pengelolaan dananya itu 102 triliun. Salah satu perusahaan asuransi dengan pengelolaan dana terbesar di Indonesia saat ini. So, program ini aman banget. Kita nggak ngambil program sama company yang nggak jelas nih asal-usulnya. Tapi company yang menyediakan memang udah sebagus itu. Nah, terakhir nih, kalau dari lu nih, kira-kira berapa sih premi yang nggak ganggu cash flow per tahunnya? Dan gue pengen tahu deh, kalau program yang paling menarik menurut lu, yang tipe A, B, atau C? Oke, thank you ya. Nah, gue boleh minta tanggal lahir lu nggak? Gue pengen coba bikinin satu ilustrasi yang tidak mengikat. Nanti lu lihat dulu aja. Kalau lu happy lu boleh ambil. Kalau ternyata tidak happy atau ada yang kurang sesuai, kita bisa ngobrol lagi bagian mana yang mau disesuaikan. Thank you.